Saya undang kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang menonton tayangan ini, berkatilah Tuhan. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Engkaulah Tuhan sumber damai kami, sukacita kami. Biarlah setiap kami Tuhan pada hari ini diberkati oleh Tuhan lewat tayangan YouTube, tayangan TikTok, sosial media lain, baik Facebook, baik Instagram. Kiranya Tuhan memberkati setiap yang menonton. Keluarga mereka dibangun dalam kerukunan kedamaian. Kami percaya persaudaraan kami rukun damai. Dimanapun kami berada, kami menjadi pembawa damai. Karena kami anak-anak Allah. Sehingga setiap kami yang menonton menjadi pembawa damai, peacemaker. Dalam keluarga kami, di kantor kami, di komunitas kami, dimanapun kami berada. Berkatilah firman Tuhan yang kami sampaikan supaya ini menjadi firman yang menguatkan, memberkati setiap kami. Dalam Tuhan Yesus, kami siap terima firman. Amin. Salam, Bapak Ibu yang saya kasih, saudara-saudara. Mungkin saudara sedang dalam perjalanan, baik dalam persiapan untuk mau kerja atau mempersiapkan anak-anak. Firman Tuhan memberkati kita di pagi hari lewat menara doa pagi. Saya menyampaikan firman Tuhan hari ini betapa pentingnya membangun persaudaraan yang rukun. Ayat yang sangat sering kita dengar, saya yakin sudah pernah ini kita dengar, kita baca, mungkin dinyanyikan di gereja, di komunitas. Saya akan angkat kembali ya, Mazmur Daud, nyanyian ziarah Daud dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nyanyian ziarah Daud. Ketika Daud kembali ke kota Yerusalem. Ini bukan bicara masalah ziarah seperti yang kita lakukan ke kuburan. Tapi ini adalah orang-orang Israel yang di luar kota Yerusalem. Mereka pergi ke kota Yerusalem. Tempat mereka berkumpul, beribadah, saling mengasihi. Mereka sangat sukacita. Itulah nyanyian ziarah Daud. Sehingga kerinduan Daud, kerinduan Tuhan. Supaya orang Israel itu hidup rukun dan damai. Latar belakangnya seperti ini. Orang Israel ini terbagi 12 suku. Ada di utara, ada di selatan, ada 10 suku dan 2 suku. Dan mereka banyak marga-marganya. Sehingga rentan mereka terjadi yang namanya perselisihan, percekcokan. Nyanyian ziarah Daud ini mengajak orang Israel itu untuk hidup rukun dan damai. Nah, kalau kita lihat di ayat 1 dikatakan seperti ini. Sungguh alangkah baiknya. Baiknya di sini dalam bahasa Ibrani, Tom itu dalam Kejadian 1 ayat 31 itu sama dengan penciptaan yang katanya sungguh amat baik. Jadi kata di sini adalah sebenarnya sungguh amat baik kalau bersaudara itu hidup rukun. Rukun ini bisa dikatakan harmonis, hidup damai. Jadi di hadapan Tuhan yang paling indah itu bukan keluarga kaya, bukan keluarga pejabat terkenal, tidak. Yang terbaik di hadapan Tuhan ketika hidup persaudaraan dalam keluarga itu rukun damai. Yang berabang adik hidup rukun damai. Yang bersaudara bertetangga, dalam pekerjaan, di dalam bergereja, kumpulan marga, STM lingkungan. Itu yang paling baik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bilang yang paling baik itu adalah kalau kita punya harta banyak, uang banyak, jabatan banyak. Tidak. Apabila bersaudara,
berabang adik. Ya, khususnya kita ini baik dari suku Batak, dari suku Nias, berbagai suku. Kadang kita setelah menikah, berabang adik bisa nggak rukun. Berito, orang Batak bilang, bisa nggak rukun. Apalagi bereda yang banyak perasaan dan perasaannya. Bisa tidak rukun, bisa tidak cakapan. Bahkan bisa ada yang menikah anak bapak udahnya tidak datang. Atau meninggal bapak tuanya, mama talunya, bapak talunya. Bisa nggak dikunjungi hanya gara-gara ada percekcokan, ada persoalan. Ingatlah, di hadapan Tuhan kita ini adalah pembawa damai. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera karena mereka disebut anak-anak Allah. Ini kerinduan Tuhan. Saudara tidak kebetulan mendengarkan tayangan ini. Mungkin saudara dalam keluargamu nggak rukun, tidak damai. Saya nanti akan terangkan ya, bagaimana kita berusaha hidup rukun. Jadi hidup rukun itu tidak hanya terjadi begitu saja. Betul didoakan, itu bagus. Tapi usaha kita pun harus ada. Nah, saya terangkan dulu ya pada ayat yang kedua. Tuhan menggambarkan keluarga yang rukun itu dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak itu bicara urapan. Jadi yang rukun itu mengalami urapan Tuhan. Yaitu urapan itu juga bicara kekudusan, kesucian. Urapan minyak itu juga bicara keharuman, keindahan. Jadi kerukunan itu digambarkan seperti minyak, harum. Minyak itu adalah hal yang dipakai untuk urapan, hal yang kudus, yang suci. Kerukunan itu kudus, suci di hadapan Tuhan. Seperti itu, harum. Sehingga ketika orang masuk ke keluarga kita, ada harum kerukunan. Ada aroma kedamaian. Pernah nggak ya masuk ke rumah orang, suami istri nggak cakapan, atau suami istri cekcok marah-marahan, anak-anaknya berantem. Atau pernah nggak saudara pernah masuk ke keluarga besarmu yang beripar nggak cakapan, di pesta nggak cakapan, menyimpan benci, menyimpan dendam, nggak harum. Harusnya kita ini harum, harum kerukunan, ada aroma kedamaian. Sehingga kalau orang melihat wajah kita aja pun sudah damai. Orang datang ke rumah kita sudah damai. Orang mengetahui namamu aja datang kepada kumpulan, orang merasa damai. Kenapa? Karena engkau pembawa damai. Ingat ya, Yesus dalam kitab Yesaya dikatakan adalah Raja Damai. Sehingga Yesus lahir di hatimu, berarti lahirlah Raja Damai di hatimu. Maka ciri anak Tuhan Yesus itu yang paling utama pembawa damai. Ingat, anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Itu sangat tidak boleh. Pertengkaran itu karena kesombongan. Ya, karena keakuan, karena keegoisan, karena ingin menang. Saudara, yang kedua, keluarga yang rukun itu digambarkan seperti embun. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang kedua, kerukunan itu seperti embun. Embun itu sejuk. Nah, saya pernah melihat gunung Hermon. Tingginya itu 2.814 meter, sangat tinggi di daerah Palestina. Dia sampai turun nanti ke gunung-gunung Sion, ke arah Yerusalem. Gunung-gunung Sion ini adalah bicara umat Tuhan, jemaat Tuhan. Sehingga embun yang sejuk itu tidak hanya di Gunung Hermon, tapi turun ke Gunung Sion yang lebih rendah lagi. Turun ke sekitaran Yerusalem. Sehingga kalau keluargamu rukun, itu akan turun dari kakek nenek. Masuk ke ayah ibu sama kepada anak-anak dan ke cucu. Itu akan mengalir, akan turun urapan itu. Makanya saya ajak ya hari ini kita sama-sama berusaha hidup damai. Supaya keluargamu dikatakan diberkati Tuhan. Kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Berkat itu tidak bicara masalah uang saja. Berkat itu bicara anak-anakmu takut Tuhan. Berkat itu bicara anak-anakmu berkarakter. Berkat itu bicara engkau sehat-sehat. Berkat itu bicara engkau jadi berkat bagi orang lain. Sehingga
kerinduan Tuhan pagi hari ini, bagi engkau yang menonton tayangan ini. Mungkin engkau salah satu keluarga yang tidak rukun damai. Saya banyak menemani teman-temanku, keluarga-keluargaku yang di YouTube ya. Saudaraku yang di YouTube yang sudah terhubung dengan saya di WA 0811 63 7347. Itu WA saya langsung sendiri. Saya upayakan untuk membalas. Silakan hubungi saya sebagai tempat doa konseling di 0811 63 7347. Mungkin engkau yang menonton ini sedang pisah-pisahan dengan suami istri. Ya, istri mungkin lari karena kecewa kepadamu. Kepahitan, disakiti, dimarahi, dibentak. Suami mungkin ada juga yang lari karena ada orang ketiga, perselingkuhan. Ini banyak marak di zaman ini. Hadirnya orang-orang ketiga yang memecah rumah tangga. Harapanku bagi saudara yang suka atau mengganggu rumah tangga orang lain, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau engkau sudah tahu pasangan itu punya istri itu udah punya suami, jangan dekati, jangan ganggu. Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Engkau tidak mungkin diberkati Tuhan. Kalau awalnya aja engkau sudah mencuri pasangan orang. Pencuri itu dosa di hadapan Tuhan. Kalau engkau mencuri pasangan orang, pasti kau tidak diberkati. Kembalikan ya pasangan itu kepada pemiliknya. Kepada orang yang dimana sudah diberkati mereka punya anak. Bayangkanlah, mereka punya anak, mereka punya keluarga. Yang kehadiranmu bisa menghancurkan mereka. Saya banyak menangani keluarga-keluargaku di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook. Mereka menangis begitu banyak. Karena suami mereka pergi dengan wanita lain. Ada yang mau mati bunuh diri. Ada yang gila gangguan jiwa. Ada yang anaknya mati bunuh diri. Sangat menyedihkan, sangat parah akibat daripada perselingkuhan ini. Membunuh mental, membunuh karakter. Bahkan bisa membunuh jiwa. Nah, bagi engkau yang mungkin engkau merasa jadi korban. Pesanku samamu. Masih ada Tuhan. Masih ada jalan keluar. Saya sudah banyak melihat pasangan-pasangan yang bermasalah dipulihkan. Aku yakin keluargamu juga dipulihkan Tuhan. Keluargamu dijamah Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, keluargamu sedang dipulihkan Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kalaupun engkau mau nangis, nangislah kepada Tuhan. Ya, kalau kau nangis, Alkitab bilang, dia menampung di kirbatnya. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya ajak semua kita, ayo berusaha hidup damai. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Karena keluarga rukun damai itu dikatakan diberkati Tuhan. Jadi malaikat-malaikat disuruh Tuhan berkati, berkati. Kalau berantem, bagaimana diberkati? Yang ada pun habis, yang ada pun hilang. Anak-anakmu pun hilang. Kasihan. Ayo anak, perhatikan bapak-bapak. Yang paling kasihan itu anak gadismu. Kalau kau selingkuh, anak gadismu sangat tersakitin. Anak gadismu sangat hancur. Karena dia membayangkan bagaimana kalau dia menikah diperlakukan seperti bapaknya memperlakukan mamanya. Dia membayangkan pernikahan seperti itu. Dia sedih hatinya. Dia bisa tidak menikah. Dia bisa trauma. Ayo Bapak, kembali ke jalan Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan menunggu. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Kembali kepada istrimu, ke anak-anakmu. Ayo juga istri-istri, mana tahu kau yang lari dengan laki-laki lain. Kembali kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Kasihani keluargamu, kasihi keluargamu. Tuhan sanggup memulihkan. Nah, bagaimana caranya kita supaya ada keluarga kita mengalami kerukunan, kedamaian, keharmonisan. Karena kata Tuhan, yang paling baik itu sangat amat baik keluarga yang rukun damai. Persaudaraan yang rukun damai. Abang adik yang rukun damai ya. Jangan berantem abang adik karena harta warisan ya, jangan. Damai itu lebih penting daripada harta. Ada banyak orang gara-gara warisan berantem. Ingat, kita lahir tidak membawa apa-apa. Kita mati tidak membawa apa-apa. Kita kelahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Kita kembali tidak membawa apa-apa. Ayub katakan, kita lahir tidak membawa sehelai benang. Meninggal pun tidak membawa sehelai benang. Jadi nggak usah berantem karena harta atau warisan.
cintailah saudara-saudaramu. Ingat, anak Tuhan itu ya banyak mengalah. Nah, usaha yang pertama saya sampaikan adalah matikan egois. Matikan, mementingkan diri sendiri. Buang itu. Yakobus 3 ayat 16 bilang begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, kalau di hati kita ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri, itulah sumber kekacauan. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku buang segala iri hati, aku buang mementingkan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupku penuh kasih. Hidupku penuh kasih Kristus, damai Kristus. Nah saudara, kalau engkau bebas dari iri hati, maka engkau bebas dari kekacauan. Iri hati membuat engkau makin kacau, makin jauh berkat Tuhan kepadamu. Mementingkan diri sendiri. Amsal 13 ayat 10 bilang seperti ini. Kesombongan adalah awal pertengkaran. Kesombongan adalah awal pertengkaran. Dalam Yakobus 4 ayat 1. Karena hawa nafsumulah, karena keinginanmulah, maka engkau bertengkar. Jadi pertengkaran ini adalah karena ada kesombongan. Jadi bisa saya katakan, orang yang bertengkar itu orang sombong. Lihat Ishak, bagaimana dia mengalah ketika sumur yang dia gali banyak airnya. Orang-orang Filistin mau mengambil, dia mengalah. Dia mengalah, kenapa? Karena anak Tuhan itu suka mengalah. Demikian juga Abraham dengan Lot. Dia mengalah, Abraham mengalah. Orang mengalah diberkati Tuhan. Jangan mau bertengkar. Orang mengalah itu di pihak Tuhan. Apalagi bersaudara berabang adik. Hanya gara-gara tanah, rumah, warisan. Udahlah, harga diri. Percayalah berkat di sorga lebih banyak. Percayalah harta kita bukan di bumi ini. Harta kita di atas, di sorga. Di rumah Bapa. Paling pun umur kita di dunia ini 70. Walaupun hebat 80. Itu pun udah penuh penderitaan dan kesukaran. Bahkan sebagian orang gak sampai 70. Sekarang ini orang meninggal ada 40, 30, 50. Jadi ayo sama-sama kita berusaha untuk hidup rukun dan damai. Saudara yang saya kasihi, buanglah iri hati. Buanglah mementingkan diri sendiri. Gak perlu kita menggenggam segala sesuatu. Harusnya tangan kita seperti ini. Roma 11 ayat 36. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Jadi semua apa yang kita miliki itu hanya titipan Tuhan. Bukan milik kita. Harta, nyawa, anak-anak, keluarga, pekerjaan, bukan milik kita. Titipan Tuhan. Sehingga tangan kita selalu seperti ini. Suka-sukamu Tuhan. Jadilah kehendakmu. Saya ajak kita yang kedua, bangunlah komunikasi yang sehat. Menghindari pertengkaran, membangun keluarga rukun. Salah satu itu adalah komunikasi yang sehat. 70% peran penting adalah komunikasi dalam pernikahan. 70% pengaruh terpenting dalam kerukunan. Sehingga penting kita belajar komunikasi. Dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu, ini penting ya. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya teringat bagaimana pernikahan saya berantem sama istri. Saya menjawab yang membuat dia sakit hati. Saya menjawab membuat dia terpancing emosi. Dan dia juga memancing emosi saya. Sehingga kami saling emosi, marah, emosi negatif. Marah sampai bisa kadang saya pernah, udah lama ya, sampai lempar barang ke dinding. Saking emosinya. Saya ternyata jadi pendeta pun masih banyak belajar. Sampai sekarang juga saya belajar, tidak sempurna. Tapi saya sudah merasakan jamahan Tuhan. Sehingga sekarang sebelum saya menjawab omongan kepada istri saya berdoa dulu. Supaya setiap omongan saya mendatangkan berkat. Supaya setiap omongan saya mendatangkan kasih karunia. Supaya setiap omongan saya membangunkan istri saya dan anak-anak saya.
Saya ajak semua kita ya, sama-sama sekarang sebelum menjawab, pikir dulu apa yang mau dijawab itu. Apa yang mau diucapkan, memberkatikah, menghancurkankah, membangunkah, mengacaukankah, memberkatikah, mengutukkah? Ayo, ayat ini berkata Kolose 4:6, sebelum engkau menjawab, pikirkan dulu, bahkan doakan dulu. Di khotbah saya sering saya ucapkan, sebelum engkau marah, berdoa dulu. Saya melatih diri saya, sebelum marah saya berdoa. Bahkan saya sedang melatih diri saya, sebelum saya berkata-kata, bukan hanya khotbah begini ya. Tapi ketika saya jumpa keluarga ipar, ketika saya jumpa orang-orang lain, saya berdoa di hati saya. Roh Kudus, ajari saya apa yang saya ucapkan. Supaya apa yang saya ucapkan itu mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan. Inilah pesan firman Tuhan. Bangunlah komunikasi yang baik. Bangunlah mesbah keluarga juga. Penting ada mesbah keluarga. Penting ada doa dalam keluarga. Bangun komunikasi yang baik. Bangun kebersamaan yang baik. Ya, keluarga itu adalah tempat di mana kita nangis bersama, ketawa bersama. Itulah keluarga indah. Enggak ada keluarga yang ketawa terus. Kami pernah mengalami nangis bersama. Habis itu ketawa bersama. Keindahan keluarga itu seperti itu. Masalah dihadapi bersama. Usahakan bersama dengan keluargamu ada komunikasi yang baik. Habis makan, habis mesbah doa, ketika jalan-jalan, bangun komunikasi. Bapak Ibu tanya kabar anak-anakmu, anak-anak gadismu. Tanya kabar mereka, bagaimana perasaan mereka. Suami, ingat suami itu imam. Imam banyak mendengar curhatan istri, cerita istri. Istri banyak emosionalnya, banyak tantangannya. Tapi kalau suami yang baik, dia mau mendengarkan cerita daripada istrinya. Istri itu harus bicarakan 15.000 kata ya. Kalau yang suami katanya 5.000 kata. Jadi wajar, pada umumnya seperti itu. Mana tahu ada yang terbalik ya, itu ada saja sih suami yang banyak ngomong. Tapi pada umumnya 70-80% istri yang banyak ngomong. Dia perlu telinga seorang suami. Nah, kenapa ada perselingkuhan? Karena telinga suaminya kadang-kadang gak mendengar ucapan istrinya. Sehingga ketika si perempuan atau si istri mendapat laki-laki mendengarkan ceritanya, itu cikal bakal jadinya perselingkuhan. Saya ingatkan kepada engkau yang istri-istri, jangan mau curhat dengan laki-laki yang bukan suamimu. Dengan ayah boleh, dengan anakmu secukupnya. Dengan suamimu harus curhat, itu yang paling utama. Nah, masalahnya adalah suami tidak mau mendengar. Ini pesan firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa, yang ketiga adalah dengan kasih agape. Kolose 3:14, dengan kasih Kristus akan ada kesatuan, akan ada kesempurnaan, akan ada kerukunan. Terimalah pasanganmu apa adanya. Kasih agape itu menerima anggota keluarga apa adanya. Kasih agape itu adalah kasih Kristus yang sempurna. Kasih yang tidak minta dibalas. Kasih yang menerima apa adanya. Kasih yang tidak menyimpan sakit hati. Kasih yang sabar dalam kesesakan. Kasih yang membuat engkau kuat di dalam penderitaan. Kasih yang membuat engkau punya pengharapan di tengah-tengah kesusahanmu. Tuhan mengasihi saudara, saya percaya tayangan ini menjadi berkat bagi saudara. Dimanapun engkau berada, keluarga-keluarga sosial mediaku. Setiap hari saya mendoakan kalian. Khususnya bagi keluarga-keluarga pernikahan-pernikahan anak-anak. Saya selalu berdoa supaya keluarga-keluarga di Indonesia rukun damai, bersatu hati. Kita juga berbeda agama, rukun damai. Ya, jangan saling menjelekkan agama apapun. Antar pendeta juga hidup rukun damai. Bertetangga juga hidup rukun damai. Di pekerjaanmu, jadilah engkau pembawa damai. Ingat, di mana rukun damai, di situ ada berkat-berkat yang dicurahkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.